Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang materi perjanjian kerja dan serikat kerja. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan bertanya kepada Iza. Menurut Iza, apa sih pengertian dari serikat kerja itu? Serta apa aja sih sifat-sifat dari serikat kerja tersebut? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari-saudari tersebut mengenai serikat pekerja atau serikat buruh. Bersifat apa saja yang ada di serikat pekerja atau serikat buruh tersebut? Berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 17 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 dan pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh adalah serikat pekerja atau serikat buruh sebagai organisasi yang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja atau buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Adapun sifat-sifat dari serikat buruh atau serikat pekerja tersebut adalah yang pertama ialah bebas. Maksud dari bebas ialah sebagai suatu perusahaan atau organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat pekerja atau serikat buruh tidak di bawah pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Kemudian sifat terbuka. Maksud dari terbuka ialah dalam menerima anggota ataupun dalam memperjuangkan kepentingan pekerja atau buruh, tidak membedakan aliran politik, agama, suku, bangsa, dan jenis kelamin. Kemudian selanjutnya adalah mandiri. Maksud dari mandiri di sini adalah dalam mendirikan, menjalankan, dan juga mengembangkan organisasi ditentukan oleh kekuatan sendiri, tidak dikendalikan oleh pihak lain di luar perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah demokratis. Maksud dari demokratis tersebut adalah dalam melakukan pembentukan organisasi, pemilihan pengurus, memperjuangkan dan juga melaksanakan hak dan kewajiban organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip demokrasi. Kemudian terakhir adalah sifat dari bertanggung jawab. Maksud dari bertanggung jawab ini adalah untuk mencapai tujuan dan melaksanakan hak serta kewajibannya. Serikat pekerja atau serikat buruh bertanggung jawab penuh kepada anggota masyarakat dan negara. Selanjutnya saya akan bertanya kepada saudari Dewinta, seperti apa sih fungsi-fungsi dari serikat pekerja itu? Dan bagaimana pembentukan dan pembubaran serikat pekerja tersebut? Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Yang pertama adalah fungsi serikat pekerja. Fungsi dari serikat pekerja adalah selalu dikaitkan dengan keadaan hubungan industrial. Hubungan industrial diartikan sebagai suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi dan jasa yang meliputi pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Adapun beberapa fungsi serikat pekerja sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai pihak dalam pembuat perjanjian kerjasama dan penyelesaian perselisihan dalam industrial. Yang kedua adalah wakil pekerja atau buruh dalam lembaga kerjasama di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya. Yang ketiga adalah sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Yang keempat adalah sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya. Yang kelima adalah sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab dalam pemogokan kerja atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya adalah sebagai wakil pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan. Yang selanjutnya adalah tentang pembentukan dan pembubaran dari serikat pekerja. Pembentukan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, yaitu tentang organisasi kemasyarakatan. Yang dimaksudkan dengan ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela
berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Adapun beberapa syarat dalam pembentukan serikat pekerja atau serikat buruh, yang pertama adalah serikat pekerja atau buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 anggota pekerja atau buruh. Yang kedua adalah mendaftarkan nama anggota atau pembentuk. Yang ketiga adalah menuliskan anggaran dasar atau anggaran dalam rumah tangga. Yang keempat, susunan dan nama pengurus. Yang kelima, harus adanya pemberitahuan dan pencatatan serikat pekerja atau buruh. Selanjutnya adalah tentang pembubaran serikat buruh. Yang pertama ada terdapat pada pasal 37, 38, dan 39. Pasal 37 menyebutkan bahwa serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh bubar dalam hal pertama adalah dinyatakan anggotanya menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Yang kedua, perusahaan tutup atau menghentikan kegiatan untuk selama-lamanya dan yang mengakibatkan putusnya hubungan kerjasama bagi seluruh pekerjanya. Serikat pekerja atau serikat buruh, pekerja atau serikat buruh mempunyai asas yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang tahun 1945. Yang kedua, pengurusan atau anggota atas nama serikat pekerja atau serikat buruh terbukti melakukan kejahatan terhadap keamanan negara dan dijatuhi pidana penjara. Yang ketiga, gugatan pembubaran serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 diajukan oleh instansi pemerintah kepada pengadilan tempat serikat pekerja atau serikat buruh tersebut bersangkutan dan berkedudukan. Dan selanjutnya adalah pasal 39. Yang pertama adalah bubarnya serikat pekerja atau serikat buruh atau federasi konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh tidak melepas peran para pengurus dari tanggung jawab dan kewajiban baik terhadap anggota maupun pihak lain. Yang kedua, pengurusan dan anggota serikat pekerja atau serikat buruh, federasi atau konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh yang terbukti bersalah menurut keputusan pengadilan yang menyebabkan serikat pekerja atau serikat buruh dan federasi serikat pekerja atau serikat buruh dibubarkan tidak boleh membentuk dan menjadi pengurus serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja dan buruh. Baiklah, saya akan bertanya tentang definisi dan apa saja jenis-jenis dari perjanjian serikat pekerja. Apa sih penyebab terjadinya berakhirnya suatu perjanjian kerja tersebut? Baik, di sini pertama kali sini saya akan menjelaskan tentang definisi perjanjian kerja. Menurut pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memenuhi syarat-syarat kerja tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian tersebut terbagi menjadi dua, yaitu perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, yaitu perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu yang bersifat sementara, selanjutnya akan selesai dalam waktu tertentu, seperti pekerjaan yang sekali selesai atau sementara sifatnya. Kemudian ada pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang paling lama itu adalah 3 tahun. Dan kemudian pekerjaan yang bersifat musiman. Dan terakhir pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam masa percobaan atau penjajakan. Yang kedua ada perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
di mana perjanjian kerja antara pekerja, buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap dapat dibuat secara tertulis maupun lisan dan tidak wajib mendapatkan pengesahan dari instansi ketenagakerjaan terkait. PKWT dapat mensyaratkan masa percobaan kerja paling lama 3 bulan. Selama masa percobaan, pengusaha wajib membayar upah pekerja dan upah tersebut tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang berlaku. Dan di sini akan membahas terakhir pembahasan saya tentang perjanjian kerja pun dapat diakhiri bila mana pertama, pekerja meninggal dunia. Kedua, berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Yang ketiga, adanya putusan pengadilan atau putusan penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, atau adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Berakhirnya perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam pasal 61, pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lain sebesar upah bekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Hal ini merupakan asas keadilan yang berlaku baik pengusaha maupun pekerja agar kedua belah pihak saling memenuhi dan melaksanakan perjanjian kerja yang telah dibuat dan ditandatangani. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.